Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat ya. Ayo kita sama-sama alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin doanya nak. Oke, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Putri hadir, Dani hadir, Putra hadir, Salsa hadir, Danu hadir, Sisi hadir, Hani hadir, Mamat hadir. Oke, semuanya hadir ya. Siswa kita hari ini ada 20 orang siswa dan semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Kita semua masih diberi kesehatan. Oke anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Oke, coba pikirkan dulu, kali aja. Kalian masih ingat? Coba Putra, apa kamu masih ingat pelajaran minggu lalu? Benar sekali Putra, pelajaran kita minggu lalu kita membahas tentang ruang lingkup ekonomi dan jenis ilmu ekonomi. Oke, Ibu punya satu kuis. Oke, kalian coba kalau ada yang tahu nanti Ibu kasih hadiah ya. Ibu akan menunjuk satu orang dan kalau misalkan dia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya rahasia. Oke, Ibu mau tanya kepada Anissa. Anissa, coba kamu sebutkan pengertian perilaku konsumen. Ayo Anissa. Oke, benar sekali Anissa. Proses yang dilalui oleh seseorang organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk, menggunakan atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Oke Anissa, nanti ya di akhir pelajaran Ibu akan ngasih hadiah buat kamu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori kepuasan konsumen menurut hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Ada yang tahu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 itu apa? Oke, kalau yang tidak ada yang tahu nanti Ibu jelaskan ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami teori kepuasan konsumen berdasarkan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, maksudnya itu kalian harus bisa memahami tentang teori kepuasan konsumen dan berdasarkan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Terus yang kedua itu ada peserta didik dapat menganalisis teori kepuasan konsumen berdasarkan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Ya, maksudnya itu kalian harus bisa menganalisis tentang teori yang Ibu kasih tentang konsumen yang berdasarkan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 ya. Dengan kalian mempelajari teori ini, secara tidak langsung kalian dapat mengetahui kepuasan konsumen menurut hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 itu apa. Dan nanti kalian Ibu akan suruh membuat kelompok. Satu kelompok berisikan 5 orang ya. Kan kita sekarang siswanya ada 20 orang, berarti ada 4 kelompok ya. Oke, sekarang Ibu akan membentuk kalian kelompok satu persatu ya. Nanti kalian hitung 1 sampai 4. Nanti misalkan 1, 2, 3, 4 dan berulang lagi dari 1, 2, 3, 4. Dan nanti yang nomor 1 berkelompok nanti mencari kelompok dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, nomor 3 berkumpul dengan nomor 3, nomor 4 berkumpul dengan nomor 4 dan Oke, dan gitu selesai 5 menit dari sekarang ya anak-anak gitu.
Oke, sambil kita menunggu, Ibu akan melihatkan satu contoh untuk kalian ya. Ada yang tahu yang Ibu pegang ini apa? Benar sekali Putra, yang Ibu pegang ini adalah gelas yang berisikan air teh manis hangat. Kenapa Ibu menunjukkan ini? Karena ini menggambarkan seseorang konsumen sedang mengkonsumsi sebuah es teh manis hangat untuk mendapatkan kepuasan dari es teh tersebut. Oke. Dan ada contoh lainnya seperti kita mempunyai uang dan kita ingin membeli sebuah sepeda motor, dan kita punya uang lagi, pasti kita ingin melihat orang misalkan punya mobil dan kita pun ingin punya mobil, dan kita membeli mobil, dan misalkan kita punya uang lagi, kita ingin mempunyai mewah, kita pengen ini, pengen itu, pengen semuanya, kan itu terus menerus hasrat dari manusia sendiri. Oke anak-anak, untuk itu, setelah itu Ibu harap kalian bisa mengerti ya tentang kepuasan konsumen. Ibu minta silahkan baca buku paket kalian, dan jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Putra tadi. Dalam arti lain, hukum Gosen adalah hukum tentang tambahan kepuasan yang akan semakin menurun. Dalam hukum Gosen yang dikatakan bahwa bila suatu kebutuhan itu dipenuhi terus-menerus, maka kita akan menjadi bosan. Jadi jika seseorang sudah merasa bosan, kalau misalkan udah merasa bosan karena kebutuhannya sudah dipenuhi terus-menerus, kita akan menjadi bosan. Jadi jika seseorang sudah mencapai titik optimal dari pemuasan yang dia inginkan, dia akan merasa bosan untuk menikmati barang tersebut. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu langsung saja ya memberikan soal kelompok untuk kalian diskusikan dengan kelompok. Silahkan kalian cari jawaban dan solusinya dari sumber maupun dari browsing, searching internet, dan bisa kalian cari juga di buku paket ya. Oke, nanti setelah itu Ibu akan menilai kerja kelompok kalian untuk mengambil nilai pengamatan sikap. Jadi Ibu harapkan ada kelompok dalam diskusi kali ini. Oke, Ibu kasih waktu 15-20 menit ya untuk kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Oke, sambil menunggu Ibu akan menambahkan contoh ya. Contoh, Ibu memegang sebuah lipstick. Lipstick ini juga merupakan kepuasan konsumen, tapi untuk wanita ya, bukan untuk cowok. Kenapa lipstick ini? Karena dengan pakai lipstick, misalkan kita pakai lipstick ini, kita merasa perempuan itu merasa cantik dan mereka akan puas atas diri mereka sendiri ya anak-anak ya. Tapi ini jangan ditiru buat cowok ya, ini hanya buat wanita. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Anak-anak, kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan di depan kelas. Dan dimulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 gimana? Sudah selesai diskusinya? Oke, bagus. Kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan. Oke, kelompok 1 silahkan dimulai presentasinya. Baik, bagus sekali kelompok 1. Oke. Baik, presentasi kali ini setelah selesai, Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Oke, anak-anak, Ibu akan memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, akan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang terpenuhi.
puas. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, akan ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi juga. Ketika manusia merasa bahwa dirinya sukses, sesungguhnya masih banyak target-target baru yang lebih tinggi menanti. Jadi jangan pernah sombong jika sudah mencapai kesuksesan, tapi tetap rendah hati dan selalu berusaha agar lebih baik lagi. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu meminta maaf. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.